Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang lainnya. Oke, thank you. Selamat menonton. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTubeku. Oke, di video kali ini aku tidak akan memberikan tutorial ataupun video tutorial, tetapi aku akan memberikan tips supaya kalian bisa lancar atau pede ngomong di depan kamera, terutama buat kalian YouTuber pemula atau yang baru mulai buat YouTube, buat ngevlog. Kayak aku juga masih pemula dan masih belajar juga untuk ngomong di depan kamera. Tapi kalau kita sering berlatih itu pasti akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan aku yakin ketika kalian ngomong di depan kamera itu pasti lebih susah daripada ngomong di depan banyak orang. Itu kalau menurut aku. Karena ketika kita ngomong di depan orang itu akan ada yang menanggapi, akan ada yang kalau kalian salah itu pasti oh kamu salah. Tapi ketika kalian ngomong di depan kamera, kalian ibaratnya kalian ngomong dengan benar hati ya. Jadi nggak mungkin kalau lu salah, lu juga nggak mungkin disalahin gitu. Kalian bisa ulang lagi untuk bikin videonya. Jadi nggak mungkin kalian dimarahin juga sih sama HP gitu. Jadi kita mulai aja untuk tips supaya kita lebih pede ngomong di depan kamera. Let's go. Oke, tips yang pertama yaitu kalian harus sering-sering berlatih ngomong di depan cermin. Karena menurut aku cermin dan handphone itu kan sama-sama benda mati ya. Dan kalian juga bisa melihat diri kalian sendiri ketika kalian ngomong di depan cermin. Ketika kalian ngomong, kalian bisa ngeliat gue salahnya masih sini, gue masih kurang begini. Nah, itu kalian bisa menilai diri kalian sendiri. Kemudian setelah kalian berlatih ngomong di depan cermin, itu kalian bisa langsung berlatih ngomong di depan kamera. Meskipun belum direcord ya, kalian bisa latihan dulu. Ya meskipun sebenarnya antara latihan jadi orang gila juga ya karena ngomong dengan benda mati dan ngomong sendiri itu ya jauh beda-beda sedikit lah ya itu. Tapi nggak apa-apa, yang namanya juga kita usahakan. Jadi kita sering-sering berlatih ya, pasti ngomong di depan cermin, kemudian ngomong di depan kamera. Oke, itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah kalian membuat contekan. Kalian ambil kertas, kemudian kalian tulis di kertas itu poin-poin apa yang ingin kalian sampaikan ke penonton. Jadi misalkan kalian ingin membuat konten make up, sebenarnya sih kalau nggak di record mungkin kalian udah biasa ya, ada di sini ini, tapi karena di record mungkin jadi grogi, nanti di tengahnya jadi lupa kan. Jadi kalian bisa tulis poin pertama kalian apa, poin kedua apa, ketiga apa. Nah itu akan sangat membantu kalian untuk menata apa yang ingin kalian ucapkan itu ya. Dan juga ketika kalian buat contekan itu akan bisa untuk mengontrol diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah mulai enjoy berbicara di depan kamera, aku yakin itu pasti akan bisa panjang banget. Nah ketika kalian udah merasa ini gue udah ngomongnya kemana-mana nih, nah itu kalian bisa lihat lagi contekannya dan oke, stop, gue harus lanjut ke poin yang selanjutnya. Nah itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga yaitu kalian bisa membuat skrip. Itu kalau kalian bener-bener gak bisa ataupun masih susah banget untuk ngomong secara langsung ya. Jadi kalian bisa buat skrip apa yang mau kalian omongnya tuh kalian tulis dari A sampai Z, dari depan sampai belakang. Itu nanti kalian bisa baca waktu kalian mulai record ya. Dan
kalau bisa sih jangan sampai kelihatan baca gitu ya, jadi masih kelihatan profesional lah. Nah, dengan membuat skrip itu sendiri. Itu untuk tips yang ketiga. Tips yang keempat yaitu kalian gunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Jika kalian membuat video dan kemudian ditonton banyak orang, itu kan otomatis kalian harus memperhatikan juga apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian omongkan itu kira-kira kalimatnya susah nggak ya, kira-kira kata-katanya bisa dimengerti nggak ya sama penonton gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian bikin video kemudian ditonton sama banyak orang, justru malah ini ngomong apaan sih, ini gimana sih gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian ngomong aja lah apa yang sering kalian ucapkan gitu. Kalian misal kalau biasanya ngomongnya santai atau ya udah itu aja gitu, nggak usah pakai kalimat yang susah-susah. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu formal ya, nggak usah terlalu formal, santai aja. Yang penting apa yang kita omongkan itu bisa sampai ke penonton. Nah, yaitu kalian bisa melatih volume suara atau tone suara. Jadi ketika kalian ngomong di depan kamera itu kalau bisa suaranya yang lantang gitu, jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kan nanti penontonnya ini ngomong apa nggak kedengeran gitu. Jadi sebisa mungkin kalian latih dulu volume suara kalian gitu ya, tapi juga nggak perlu teriak-teriak juga gitu kan. Jadi semampunya kalian, yang penting itu suara kalian itu bisa kedengeran gitu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu lakukan pemanasan. Misal nih sebelum kalian nge-record itu kalian bisa tarik nafas dulu, kalian bisa relax, jangan grogi ya. Jadi pemanasan, relax itu supaya kalian nggak grogi aja sebenarnya kan. Jadi ketika kalian mulai nge-record itu, ketika kalian pencet tombol record itu nggak usah kalian langsung ngomong, tunggu dulu sampai 3 atau 5 detik untuk tarik nafas, relax, baru kalian mulai untuk ngomong. Itu aku juga aku terapkan buat aku sendiri dan cukup membantu untuk lebih pede lagi, jadi untuk mengurangi rasa grogi. Itu yang ke-6. Dan tips yang ke-7 yaitu kalian jangan pernah takut untuk dinilai jelek oleh orang lain ataupun oleh penonton. Yang namanya kita belajar kan pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Ketika kalian takut dinilai jelek oleh orang lain, maka itu akan membuat kalian itu jadi patah semangat. Aku nggak mau bikin lah, nanti dinilainya gini gitu kan. Itu kalian hilangkan aja, kalian abaikan aja, karena yang namanya kita bikin karya, kita bikin video, mau video itu sebagus apapun itu pasti ada orang yang nggak suka. Itu pasti ada aja orang yang masih ini kurang ini kurang itu gitu. Dan sejelek video apapun itu, ketika isi dari video tersebut itu ada manfaatnya, itu aku yakin pasti ada orang yang suka gitu. Jadi kalian nggak perlu takut untuk dinilai jelek oleh orang lain gitu, karena ya kita namanya usaha kan, kita udah mau berusaha untuk membuat video yang bagus, itu pasti ada aja orang yang nggak suka. Jadi kita mikirnya untuk yang suka aja gitu. Kita udah bikin video susah-susah, kita udah bikin video yang bermanfaat, itu pasti akan ada orang yang suka. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kemudian tips yang ke-9 yang selanjutnya itu adalah kalian jadi diri kalian sendiri. Oke, mungkin kalian punya idola, kalian ngefans sama ini sama itu gitu, tapi kalian nggak perlu jadi kayak mereka gitu. Kalian jadi diri kalian sendiri. Kalian kalau ngomong ya begini, ya udah begitu aja gitu. Nggak
nggak usah kalian ikut-ikutan siapa gitu ya. Jadi kalian cukup jadi diri kalian sendiri. Itu yang ke-9. Kemudian selanjutnya yaitu kalian ketika kalian ngomong di depan kamera itu usahakan kalian matanya itu ngelihatnya ke kamera. Nah, karena kebanyakan orang itu pasti ketika kalian ngomong di depan kamera itu yang kalian lihat adalah layarnya kayak gini. Nah, sedangkan ketika kalian upload videonya itu kan pasti ditonton orang ya. Nanti itu yang nonton pasti mikir, ini orang lihatnya kemana, kenapa nggak ngeliat ke depan gitu. Padahal kan waktu record video pasti kita lihatnya kalau lihat ke layar itu lihat ke diri kita sendiri ya. Padahal kalau kita record itu kita lihat kamera ya. Jadi jangan lihat ke layar kameranya, jangan lihat diri kita sendiri gitu, karena itu nanti nggak bagus gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu kalian harus konsisten untuk berlatih. Oke, jangan pernah patah semangat. Jadi kalian harus terus untuk berlatih. Kalau perlu kalian bikin video setiap hari. Nah, itu akan amat sangat membantu untuk kalian supaya bisa ngomongnya itu lebih pede di depan kamera. Nah, ketika kalian bikin video ini hari ini, kedua hari ini, nah itu nanti ketika kalian ngomong itu pasti juga nggak mungkin satu kali take dah bisa kelar, nggak mungkin. Itu pasti akan berulang-ulang kali. Kadang ketika kalian bikin video 10-15 menit, nah itu kalian bisa take videonya sampai 1 jam. Aku yakin itu, karena aku sendiri juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Ketika kita bikin videonya sebentar tapi take-nya lama banget ya, karena itu ketika kita ngomong di depan kamera itu pasti ada aja yang salah. Oke, jadi jangan pernah putus asa untuk berlatih, jangan pernah patah semangat. Kalian latih terus-menerus setiap hari, insya Allah aku yakin pasti itu akan sangat membantu rasa percaya diri kalian untuk ngomong di depan kamera. Ketika kalian terus berlatih, maka nanti kedepannya itu udah biasa. Ketika ada kamera, oke, udah enjoy, udah nggak grogi lagi, dan itu akan sangat amat membantu ketika kalian bikin vlog. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips dari aku buat kalian yang belum pede untuk ngomong di depan kamera. Semoga bermanfaat, dan next ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.